Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Tadil dari program Studi Teknologi Pangan Angkatan tahun 2019 Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat satu olahan dari daging, yaitu galantin. Nah, tidak hanya mengolah saja, saya akan memberikan informasi singkat mengenai pengaruh cara memasakan, prinsip, palatabilitas sensori, serta perubahan yang terjadi saat proses pengolahan galantin. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke video pembuatannya. Bahan yang digunakan dalam pembuatan galantin adalah 250 gram ayam filet, 5 sendok makan tepung roti, 3 sendok makan susu cair, 1 butir telur, 1 buah wortel yang telah diiris, 1 sendok makan bawang putih goreng, 1,5 sendok makan bawang merah goreng, 1 sendok makan kecap, 1/2 sendok teh lada bubuk, dan 1/4 sendok teh pala, 1/2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan 1/4 sendok teh kaldu jamur, dan aluminium foil. Langkah pertama adalah rendam tepung roti dengan susu. Kemudian haluskan ayam. Langkah selanjutnya adalah memasukkan tepung yang telah direndam dengan susu bersama dengan bumbu-bumbu lain, kemudian haluskan kembali adonan hingga tercampur rata. Adonan yang telah dibuat kemudian dipindahkan ke wadah yang berbeda. Haluskan wortel, kemudian campur wortel dengan adonan yang telah jadi. Langkah selanjutnya adalah letakkan adonan galantin ke atas aluminium foil, lalu ratakan dan gulung hingga galantin berbentuk lonjong. Selanjutnya, kukus adonan galantin selama 30 menit. Setelah 30 menit, angkat galantin kemudian didiamkan. Sambil menunggu adonan dingin, kita akan membuat saus untuk galantin dengan bahan 1 siung bawang putih, setengah buah bawang bombay, 3 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan kecap manis, gula, garam, lada, kaldu jamur,
200 ml air, dan tepung maizena. Setelah didiamkan, galantin kemudian dikeluarkan dari aluminium foil, kemudian galantin dicek tekstur, warna, aroma, serta rasanya. Langkah selanjutnya adalah menggoreng galantin di api yang sedang dengan minyak panas. Tunggu hingga warna galantin berubah kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan. Kukus wortel dan buncis sebagai sayuran untuk bahan pelengkap dari galantin. Goreng kentang sebagai tambahan karbohidrat. Nah, sekarang saya akan mencoba rasa dari galantin beserta sayur dan kentang goreng yang telah kita buat. Rasa galantin yang gurih dipadukan dengan tekstur sayuran dan kentang yang lembut, serta saus pedas manis, membuat galantin menjadi kaya akan rasa saat dimakan. Berikut merupakan tabel gizi dari galantin ayam yang beredar di pasaran. Angka kandungan gizi dari sebuah makanan bergantung pada bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan serta cara pengolahan. Contohnya, dalam penambahan wortel akan membuat nilai antioksidan dari makanan akan meningkat, sedangkan penggorengan akan menurunkan nilai gizi dari makanan. Setelah melihat proses pembuatan dan kandungan gizi dari galantin, sekarang kita akan membandingkan aroma, warna, tekstur, dan rasa dari galantin yang masih berbentuk adonan, galantin yang sudah dikukus, dan galantin yang sudah digoreng. Adonan galantin yang belum dimasak memiliki sifat yang sangat lengket dan memiliki tekstur lembek, serta memiliki warna coklat oranye karena pengaruh dari penambahan kecap dan wortel pada adonan. Aroma yang dominan pada adonan galantin adalah aroma wortel mentah dan bawang merah goreng.
Tekstur dari gelatin yang telah dikukus berubah menjadi padat namun mudah hancur saat dipotong dan warnanya berubah menjadi putih. Aroma yang dominan adalah aroma bawang merah goreng dan aroma gurih. Rasa dari gelatin yang telah dikukus adalah gurih dan bagian dalamnya juicy karena pengaruh dari penambahan bumbu pada adonan serta proses pengukusan yang mengandalkan uap air. Tekstur dari gelatin yang telah digoreng menjadi semakin padat dan bagian luarnya crispy. Warna gelatin goreng adalah coklat kemasan, pengaruh dari adanya reaksi malat saat proses penggorengan berlangsung. Rasa dari gelatin goreng menjadi semakin lezat karena memiliki bagian luar yang crispy, namun di bagian dalamnya masih juicy dan gurih. Aroma yang dominan adalah aroma ayam goreng dan aroma gurih dari gelatin. Prinsip utama dari pengolahan gelatin adalah teksturisasi daging. Teksturisasi merupakan membutuhkan kembali potongan-potongan daging menjadi olahan daging baru yang utuh. Prinsip dari teksturisasi daging adalah pembentukan matriks interaktif pada permukaan daging sehingga potongan daging dapat terikat bersama. Faktor utama yang mempengaruhi teksturisasi daging adalah kemampuan saling mengikat antar partikel daging dengan bahan lain yang ditambahkan seperti tepung, telur, serta garam. Pembuatan gelatin menggunakan dua teknik pengolahan, yaitu pengukusan dan penggorengan. Dua cara ini memiliki keunggulan masing-masing. Pengukusan dapat membuat gelatin yang dihasilkan menjadi padat, lembut, serta juicy. Sedangkan penggorengan akan menambah cita rasa pada bagian luar sehingga menambah flavor dari gelatin. Penggorengan dan pengukusan pada proses pengolahan gelatin akan membuat makanan menjadi terbebas dari kontaminasi bakteri karena penggunaan suhu tinggi. Namun, pengolahan dengan suhu tinggi juga dapat menurunkan nilai gizi pada gelatin. Gelatin sendiri merupakan olahan yang menekan sifat gel strength yang terdapat pada daging ayam. Jumlah protein yang terkandung dalam daging ayam akan menentukan gel yang akan terbentuk selama proses pengolahan. Selain protein, pati juga berperan penting dalam pengolahan gelatin. Suhu tinggi yang digunakan dalam proses pengolahan akan membuat granula pati pecah, sehingga terjadi gelanisasi yang akan meningkatkan daya cerna pati, serta membantu dalam merekatkan seluruh adonan menjadi bahan yang padat. Zat gizi lain seperti mineral, lemak, dan kadar air juga mengalami penurunan akibat adanya dua kali proses pengolahan, yaitu pengukusan dan penggorengan, yang keduanya menggunakan suhu tinggi. Bahan tambahan pangan yang digunakan pada proses pembuatan gelatin adalah gula, garam, dan kaldu jamur. Ketiga bahan tersebut memiliki fungsi untuk menambah cita rasa dan memperkaya dari kegurihan dan keunikan rasa dari gelatin. Selain itu, penambahan gula dan garam dapat digunakan sebagai pengawet alami karena dapat menurunkan aktivitas bakteri pada gelatin. Berdasarkan pengolahan dan identifikasi singkat mengenai gelatin, dapat disimpulkan bahwa gelatin merupakan makanan yang terbuat dari daging yang telah direbuskan dengan menggunakan prinsip reksonisasi, sehingga dapat membentuk olahan daging yang baru yang dipengaruhi oleh daya ikat protein daging, pembentukan sel pati, serta bahan tambahan lain yang dapat mengikat adonan. Gelatin dibuat dengan dua metode pengolahan, yaitu moist cooking dan dry heat cooking. Kombinasi dari dua pengolahan ini menghasilkan flavor gelatin yang kaya, namun dapat menurunkan nilai gizi dari gelatin jika penggunaan suhu dari kedua pengolahan tersebut terlalu tinggi. Bahan tambahan pangan yang digunakan pada adonan gelatin selain menambah flavor juga berfungsi sebagai pengawet alami yang akan memperpanjang masa simpan dari gelatin. Sekian dari saya mengenai cara pengolahan dan identifikasi dari gelatin ayam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.